Erick Thohir dikabarkan bakal mendepak Sinteyong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Bima Sakti akan panggil pemain keturunan untuk ikuti si timnas Indonesia U17. Simak selengkapnya di channel ini. Dan kita akan bermain di Piala Dunia, bukan di Piala Asia. Terus targetnya seperti apa? Gak mungkin dong. Kita masa sebagai tuan rumah hanya ingin menjadi pengembira, kan enggak. Minimal kita harus lolos dari fase grup. Kalau kita bisa masuk semifinal, kenapa enggak? Kalau bisa masuk final, kenapa enggak? Kalau bisa menjadi juara, kenapa enggak? Apa yang dibutuhkan? Pemain-pemain diaspora ini. Ya, kabar mengenai masa depan Sinteyong sebagai pelatih timnas Indonesia semakin hangat dibicarakan. Ketua Umum PSSI Erick Thohir diyakini tidak akan memperpanjang kontrak Sinteyong sebagai pelatih timnas. Laporan dari media Vietnam, Syahada VN mengungkapkan dugaan bahwa PSSI sedang mencari pelatih yang lebih terkenal untuk menggantikan posisi Sinteyong. Berdasarkan laporan dari Syahada VN, ada dua alasan yang menjadi indikasi bahwa Sinteyong yang akan dipecat oleh PSSI. Alasan pertama adalah karena perubahan kepemimpinan di PSSI di mana Muhammad Iryawan yang dianggap sebagai pelindung Sinteyong sudah tak lagi menjabat. Alasan kedua adalah penilaian bahwa Sinteyong tidak memberikan kesan yang cukup kuat untuk Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI saat ini. Menurut para ahli, Shin sulit digunakan oleh Presiden Erick Thohir dalam waktu yang lama. Pasalnya sosok yang paling melindunginya yaitu Muhammad Iryawan sudah hengkang dari kursi PSSI. Tulis Soha dikutip pada Jumat 30 Juni 2023. Pelatih Tim Nasional Indonesia atau Timnas Indonesia U17 Bima Sakti mengatakan akan memanggil beberapa pemain keturunan Indonesia untuk mengikuti pemusatan latihan atau TC. Saat ini proses komunikasi sudah berjalan. Seperti diketahui, Bima Sakti telah dipercaya mendukangi Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Turnamen itu akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023 mendatang. Untuk mempersiapkan turnamen itu, Bima akan menggelar pemusatan latihan. Menariknya, selain melibatkan pemain muda lokal, pelatih berusia 47 tahun itu akan memanggil beberapa pemain keturunan. Bima mengatakan para pemain keturunan akan diberikan kesempatan penuh untuk menunjukkan kemampuannya. Yang terpenting, kata Bima, para pemain itu memiliki darah keturunan Indonesia. Saya ingin memberikan kesempatan untuk semua anak bangsa yang di Indonesia maupun luar negeri. Yang pasti, tetap pada sejarahnya, entah itu orang tuanya atau bapak atau ibunya, itu ada darah Indonesianya dan memiliki paspor Indonesia, gitu. Kata Bima via sambungan telepon seluler pada MNC Portal Indonesia, Jumat 30 Juni 2023. Lebih lanjut, Bima mengatakan saat ini pihaknya sudah berkomunikasi dengan keluarga pemain bersangkutan. Namun, pelatih yang membawa Timnas Indonesia U16 juara Piala AFF U16 itu masih bungkam soal nama pemain yang akan dipanggil. Yang pasti ada lumayan banyak pemain keturunan, lebih dari 3-4 orang lah yang kita lihat. Karena kita juga sudah komunikasi dengan mereka semua, cuman untuk nama-namanya nanti, karena kita ingin lebih fokus saja, ujar Bima. Sekarang lagi proses komunikasi, bicara dengan pihak yang bersangkutan, kemudian lewat orang tuanya mereka juga, nama-namanya nanti dulu biar fokus tugasnya. Sementara itu, selain melakukan pemusatan latihan, Timnas Indonesia U17 juga akan menyeleksi pemain dari 9 kota. Seleksi ini berguna untuk menambah kekuatan Garuda Muda sebelum tampil di Piala Dunia U17 2023. Hamdan Hamidan ungkap ada 10 pemain diaspora yang bisa bela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023. Salah satu pemain yang termasuk dalam daftar tersebut adalah Welber Liskot The Halim Jardim alias Welber Jardim. Timnas Indonesia U17 akan tampil di Piala Dunia U17 2023 setelah Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Ajang ini akan dihelat pada bulan November hingga Desember 2023. Naturalisasi di usia bawah 17 tahun tidaklah memungkinkan menurut undang-undang. Namun ada kemungkinan para pemain diaspora di bawah usia 17 tahun membela Timnas Indonesia U17 jika sudah memegang paspor Indonesia. Staf khusus Menpora untuk pemain diaspora, Hamdan Hamidan mengungkapkan bahwa ada 30 pemain diaspora yang berada di bawah usia 17 tahun. Ada 10 diantaranya yang sudah memiliki paspor Indonesia, jadi berpotensi membela Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia U17 2023 nanti. Dari database yang kami miliki, ada sekitar 30 pemain diaspora yang masuk dalam kategori U17, dan ada sekitar 10 pemain yang memiliki paspor Indonesia, sehingga berpotensi membela timnas bila dibutuhkan dan bila kualitasnya sesuai dengan keinginan pelatih.
kata Hamdan dalam unggahannya di Instagram @hamdanhamedan. Hamdan mengungkap bahwa Welber Lee Scott The Halim Jardim atau Welber Jardim merupakan salah satunya. Dia pada saat ini membela Sao Paulo FC U16 di Brazil. Welber adalah seorang bek kanan yang juga mampu mencari gelandang box to box. Welber adalah salah satunya. Sudah beberapa kali saya menyebut nama dia kepada tim kepelatihan. Semoga saja kini dia mendapatkan kesempatan dengan para pemain diaspora lainnya, tambah Hamdan. Tadi pagi, ayahnya memberitahu saya bahwa Welber mencetak gol saat timnya Sao Paulo FC U16 bermain melawan klub masa kecil Lionel Messi, Newell's Old Boys U17. Welber bermain sebagai fullback kanan, walaupun dia juga sangat capable bermain di posisi gelandang box-to-box midfielder, kata Hamdan. Hamdan belum membeberkan ke-9 nama lainnya, namun patut ditunggu ke-10 pemain diaspora yang bisa membela timnas Indonesia. Kabar dilirik timnas Indonesia, pemain keturunan Belanda memberikan reaksi positifnya. Pemain keturunan Belanda dirumorkan didekati oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Pemain itu adalah Justin Matteo. Timnas Indonesia belakangan gencar melirik pemain keturunan untuk proyek naturalisasi. Sejumlah nama pesepak bola potensial ramai disebut. Terbaru muncul nama Justin Matteo dan menurut unggahan @Indonesia Abrodem, sang pemain disebut menjadi incaran PSSI untuk membela skuad Garuda. Bahkan diklaim pembicaraan antara pihak federasi dan tim pelatihan mengenai hal tersebut tengah berlangsung. Justin Matteo sendiri diketahui memiliki darah keturunan Belanda Indonesia. Di bio akun Instagram pribadinya, ia menyematkan emoji bendera kedua negara. Saat itu Justin memperkuat klub kasta kedua Liga Belanda, Top Os. Pemain berusia 27 tahun ini berposisi sebagai sayap kanan. Mengetahui kabar yang menyebut dirinya menjadi incaran PSSI, Justin tak tinggal diam. Ia pun memberikan sinyal positif dengan menyematkan emoji cinta dan bendera merah putih pada unggahan yang menampilkan fotonya. Tak diketahui pasti maksud reaksi pemain yang sempat memperkuat Go Ahead Eagles sampai Willem kedua tersebut. Selain Justin, dalam postingan yang sama, PSSI juga dikabarkan melirik pemain keturunan lainnya yakni Ilyas Al-Haf yang kini memperkuat Almer City.